Halo semuanya, perkenalkan saya Angel Tamba dari kelas 10 IPA 6 SMA Santo Thomas 2 Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai film Pelatih Helmintes dan juga Nema Helmintes. Silakan ditonton videonya. Nah, pada bagian yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai film Pelatih Helmintes. Nah, jadi di dalam film Pelatih Helmintes ini di sini saya juga akan menjelaskan mengenai morfologinya, anatominya, reproduksinya, daur hidupnya, klasifikasinya, serta arti ekonomis dari beberapa jenis dari film Pelatih Helmintes ini. Kita langsung aja. Nah, jadi film Pelatih Helmintes ini terbagi atas 4 jenis ya. Yang pertama itu adalah Turbellaria, Monogenea, Dermatoda, dan juga Cestoda. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih utama, kita juga harus tahu dulu apa itu Pelatih Helmintes, ya kan? Nah, jadi Pelatih Helmintes ini itu terbagi dari 2 kata, yaitu adalah Pelatih dan juga Helmintes yang berasal dari bahasa Yunani. Pelatih itu artinya adalah pipi dan juga Helmintes itu artinya cacing. Yang bisa dibilang Pelatih Helmintes ini juga disebut sebagai cacing pipi. Nah, jadi film Pelatih Helmintes ini ciri-ciri yang pertamanya itu dia termasuk ke dalam seksi Acelomata, yaitu kelompok hewan yang pertama memperlihatkan pembentukan lapisan dasar, yang ketiga yaitu adalah mesodermis. Kemudian film Pelatih Helmintes ini juga termasuk ke dalam film yang primitif di antara semua fila bilateral. Nah, kemudian juga terbagi atas 4 kelas ya. Yang pertama tadi Turbellaria, Monogenea, Trematoda, dan juga Cestoda. Nah, kita akan masuk ke dalam ciri-cirinya. Yang pertama itu ciri-ciri Pelatih Helmintes. Yang pertama itu adalah tubuhnya simetri bilateral. Nah, artinya itu adalah dinding tubuh terbagi atas 3 lapis, yaitu adalah ektodermis, mesodermis, dan juga endodermis. Tubuh pipi dorsoventral tidak mempunyai ruas-ruas sejati gitu. Nah, jadi yang ciri-ciri kedua itu epidermis ataupun ektodermis lunak dan bersilia pada Turbellaria, namun tertutup kutikula dan mempunyai alat pengisap eksternal dan atau kait pada Trematoda dan Cestoda. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah sistem pencernaannya tidak tetap, karena dia terbagi atas beberapa, yaitu adalah terbagi atas mulut, rongga pencernaan yang bercabang ataupun tidak bercabang, dan juga ataupun tidak mempunyai anus, ada mempunyai anus, dan sebagainya. Kemudian ciri yang keempat itu adalah lapisan. Lapisan otot tumbuh dengan baik. Rongga tubuh tidak ada. Rongga di antara dinding tubuh dan organ dalam berisi mesenchyme ataupun jaringan mesodermis. Kemudian ciri yang kelima itu adalah rangkanya. Rangka, sistem peredaran darah dan pernapasan tidak ada. Sistem ekskresinya itu adalah protonefrida. Nah, jadi sistem ekskresi itu termasuk sistem pernapasan ya, beda dengan sistem inkresi gitu. Kemudian pada bagian yang keenam, ciri yang keenam, di sini juga ada sistem sarafnya. Sistem sarafnya itu terbagi atas sepasang ganglia anterior ataupun cincin saraf yang berhubungan dengan 3 pasang benang saraf longitudinal. Nah, kemudian ciri yang ketujuh itu reproduksi seksual pada beberapa jenis aseksual, umumnya itu monoecious. Pembuahannya di dalam, telurnya itu dibungkus sel kuning telur dan kangkang. Telurnya itu menetas menjadi 1 atau beberapa stadia larva ataupun perkembangan secara langsung. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kelas yang pertama, yaitu adalah kelas Turbellaria. Yang pertama sekali ini adalah bentuk dari Turbellaria. Nah, yang pertama sekali tubuhnya itu biasanya pipi ya, pipi dorsoventral dan lonjong
bolong sampai panjang dan kadang-kadang pada kepala ada tonjolan, itulah disebut sebagai auricle gitu. Biasanya terdapat pada planaria air tawar. Kemudian ini bentuk dari turbellaria. Inilah cacing dari kelas-kelas dari Platyhelminthes itu. Inilah contoh dari kelas turbellaria. Yang pertama, yang kedua kan tadi ini. Yang pertama tadi ini, kemudian yang kedua kita masuk ke bagian dia warna, ke bagian warna. Nah, jadi warnanya ini biasanya hitam-hitaman ya, ataupun coklat-coklat kelabu. Tetapi ada beberapa yang kulitnya itu berwarna merah gitu. Spesies tertentu berwarna hijau, itulah disebut sebagai simbiosis dengan ganggang. Nah, jadi ukurannya itu juga 0,5 mm sampai 60 cm, umumnya itu juga 10 mm. Nah, kemudian ciri yang keempat dari turbellaria, sebagian besar hidup di laut ya, pada dasarnya hidup di perairan, pasir ataupun lumpur, di bawah batu karang, ganggang, sampah pada siang hari, dan juga mencari makan pada malam hari. Itulah yang disebut sebagai fotonegatif. Nah, di air tawar juga ada, tetapi sangat terbatas. Nah, jadi inilah spesies-spesies yang memang terdapat di dalam perairan gitu ya. Ada juga dia yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar oksigen yang sangat rendah, itulah disebut sebagai Pseudohyenochora. Dan kemudian ciri yang kelima itu adalah ciri khas turbellaria itu adalah memiliki banyak sel kelenjar gitu. Nah, jadi ciri yang keenam juga dia semua turbellaria bersifat karnivora dan memakan berbagai macam vertebrata kecil ataupun bangkai gitu. Kemudian pada yang ketujuh, ciri yang ketujuh dari turbellaria, yang ketujuh itu adalah sistem pencernaannya. Sistem pencernaannya rongga pencernaan permanen tersusun dari sel-sel phagocyte. Ada parins yang menghubungkan antara mulut dengan bagian dalamnya. Nah, kemudian pada bagian yang ke-8, ciri yang ke-8 juga ada dalam saluran ekskresi. Alat ekskresi yang berbentuk saluran ataupun tabung, kecuali Acoela. Dan kemudian Protonephrida pada turbellaria itu termasuk ke dalam saluran yang bercabang-cabang dan berakhir pada sejumlah kapiler buntu yang bagian dalamnya itu mengandung silia. Kemudian pada bagian yang ke-9, ciri yang ke-9 itu ada namanya reproduksi seksual. Itulah dia dengan nama hermaprodit kecuali Apolea. Gonad jelas, populasinya biasanya mutual dan di mana terjadi pertukaran sperma, pembuahan sendiri yang jarang terjadi. Acoela dan Polycladida laut tidak mempunyai kelenjar telur gitu, makanya kelenjar telur, makanya dia bereproduksi secara langsung gitu, tidak mempunyai kelenjar telurnya. Nah, jadi ada reproduksi seksual, berarti juga ada reproduksi secara aseksual. Nah, yang berjalan dengan membelah secara transversal pada beberapa bagian tubuh. Masing-masing bagian tetap melekat satu sama lain. Itulah disebut sebagai fission. Nah, kemudian rantainya itulah ataupun individu dalam rantai zooidnya itu termasuk ke dalam stenostomum, microstomum gitu. Nah, jadi planaria ini Dugesia membelah secara transversal namun tidak membentuk zooid ataupun secara fragmentasi. Kemudian pada kelas yang kedua itu adalah monogenea. Monogenea yang dia eksproparasitnya itu pada ikan laut dan ikan air tawar, amfibi, reptil, vertebrata lainnya, dan satu inang. Satu inang itulah disebut sebagai
sebagai monogenea. Dan biasanya itu juga berukuran 0,2 sampai 0,1 mm. Alat penempelnya itu adalah posterior menjadi opitaprot. Kemudian pada kelas yang ketiga itu ada namanya trematoda ya. Nah, jadi trematoda ciri-ciri yang pertamanya itu adalah endoparasit pada siput dan udang. Sebagai inang perantaranya itu termasuk ke dalam subkelas Aspidogastrea dan Digenea. Tidak mempunyai epidermis tetapi mempunyai kutikula. Mempunyai sistem pencernaan, umumnya itu juga mempunyai alat pengisapnya. Dan kemudian terdapat pada usus. Nah, terdapat pada usus, pada hati ataupun paru-paru manusia maupun ternak gitu. Telurnya dapat ditemukan pada tinja inang. Jadi ini merupakan bentuk ya dari kelas trematoda kelasnya. Kemudian dia akan masuk ke dalam tubuh manusia, mulai dari telurnya sampai masuk ke usus manusia. Nah, kemudian pada kelas yang terakhir itu ada namanya kelas cestoda. Cestoda yang bisa kita lihat sebagai gambar berikut, dia mempunyai pengisap juga, mempunyai leher ya, mempunyai leher dia yang dapat masuk ke dalam dinding usus kita, baik itu manusia maupun secara ternak gitu ya. Jadi inilah termasuk ke dalam daur hidup dari cestoda tadi itu, yang mulai dari telur sampai dia menjadi cacing dewasa usus ataupun usus inang utama. Nah, pada bagian yang kedua di sini juga saya akan menjelaskan mengenai Nema helminthes. Nah, jadi yang pertama sekali juga saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri umumnya. Yang pertama itu adalah eumetazoa. Dan juga yang kedua simetri bilateral. Dia juga mempunyai bentuk tubuh giling seperti benang ya, yang halus sekali. Nah, jadi dia juga termasuk ke dalam triploblastik, pseudozoemata. Sistem pencernaannya sudah sempurna, memiliki mulut dan juga memiliki anus. Dan juga dia Nema helminthes ini dapat dijumpai di darat, bukan hanya di dalam perairan saja, juga dapat dijumpai di dalam darat, di dalam air tawar dan juga air laut. Nah, dari kutub itu dari daerah kutub hingga daerah yang tropis gitu. Hidup bebas dalam air dan tanah. Ada pula yang parasit pada tumbuhan, hewan dan manusia. Kemudian dia tidak memiliki sirkulasi ataupun sistem peredaran darah dan jantung, tetapi tubuhnya itu mengandung cairan tubuh yang berfungsi seperti darah yang dapat merembes ataupun yang dapat masuk ke bagian tubuh akibat kontraksi dari si tubuh tersebut. Nah, kemudian dia juga mempunyai reproduksinya secara seksual ya kan. Organ reproduksi jantan dan juga betinanya itu juga secara terpisah. Nah, jadi cacing jantan dia itu kecil, cenderung kecil dan juga ekornya melilit ataupun bengkok gitu. Sedangkan cacing betina itu lebih cenderung dengan besar ya, ekornya besar, tidak terlalu kecil gitu. Nah, jadi tubuhnya itu tidak bersegmen dan juga tidak bersilia. Tubuhnya juga dilapisi dengan kutikula, tampaknya mengkilap dan tahan terhadap pengaruh lingkungan luar. Sistem sarafnya itu berupa cincin saraf yang mengelilingi esofagus yang dihubungkan 6 serabut ke bagian anterior dan juga posterior. Dan kemudian dia secara respirasi ataupun secara pernapasannya itu dilakukan secara difusi melalui seluruh permukaan tubuh. Arti difusi secara umum adalah suatu proses di mana terjadi pertukaran gas, yaitu masuknya oksigen dari luar tubuh dan keluarnya gas karbon dioksida CO2. Kemudian inilah bentuk dari Nema helminthes ya. Bentuk cacingnya dia lebih cenderung licin dia. Ini juga termasuk ya, seperti gambar berikut, itulah gambar dari Nema helminthes. Nah, kemudian struktur tubuhnya begini.
dia sudah sempurna. Dia sudah memiliki mulut, sudah memiliki usus, sudah memiliki ovarium, kutikula, faring, cincin saraf, dan anus dan sebagainya. Dia sudah lengkap, sudah sempurna. Itulah struktur tubuh dari Nema helminthes. Nah, kemudian klasifikasi Nema helminthes. Yang pertama itu ada namanya kelas nematoda. Nah, nematoda ini dia ciri-cirinya itu adalah umumnya bersifat parasit bagi manusia, bersifat merugikan bagi manusia, dan dia berwarna putih, tidak pucat gitu. Putih pucat gitu. Jadi hidupnya di usus halus dan usus besar pada tubuh manusia seperti cacing perut, cacing tambang, cacing kremi, cacing rambut, dan juga sebagainya, dan juga dapat menyebabkan kerusakan otot, yaitu adalah Trichinella spiralis. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu, yaitu adalah cacing perut ya. Cacing perut ini hidupnya di dalam di dalam usus manusia, dan juga dia bersifat parasit, bersifat merugikan. Dia tubuhnya dilapisi oleh kutikula yang fungsinya itu untuk melindungi tubuh dari proses pencernaan manusia. Inilah reproduksi secara seksualnya yang mulai dari telur masuk menjadi keluar menjadi mulut, keluar dari mulut, terus dia akan membentuk menjadi usus. Dari usus dia akan masuk ke dalam paru-paru, dari paru-paru dia akan masuk ke faring, dan dia tertelan dan masuk ke dalam usus ataupun cacing dewasa. Kemudian kita juga mempunyai pencegahannya. Di sini ada pencegahan. Yang pertama itu adalah menjaga kebersihan diri sendiri dari lingkungan kita, terutama sanitasi di dalam rumah kita. Menggunakan alas kaki saat kita menginjakkan kaki kita ke tanah untuk mencegah larva cacing itu ataupun telur cacing itu untuk masuk melalui kulit kaki kita. Nah, kemudian menggunting kuku secara teratur, jangan panjang kali ya kan kuku itu, untuk menghindari terselipnya telur cacing di dalam kuku kita yang panjang dan masuk ke dalam tubuh kita. Dan kemudian mencuci sayuran ataupun buah-buahan yang akan dikonsumsi dengan bersih, terutama buah-buahan dan sayuran yang dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu. Itulah pencegahannya. Kemudian kita akan masuk ke dalam siklus hidup dari cacing perut. Yang pertama itu cacing dewasa hidup dalam usus dan juga akan bertelur. Telurnya itu dikeluarkan manusia melalui feses, tanaman yang ditempelkan ataupun yang ditempeli. Telur cacing mungkin termakan manusia dan masuk ke mukosa usus halus. Kemudian telur cacing mengalami perkembangan selama 18 hari dan menembus dinding usus halus, dibawa oleh peredaran darah menuju paru-paru. Cacing juga menetas dan juga berkembang menjadi cacing dewasa pada dalam paru-paru selama 10 hari sampai 14 hari lamanya. Cacing dewasa menembus dinding alveoli dan menuju bronkus, selanjutnya menuju kerongkongan, dan dari kerongkongan tersebut cacing dewasa menuju usus halus. Cacing tersebut dapat hidup di dalam usus halus selama 2-3 tahun gitu. Inilah dari daur hidupnya dari cacing perut ya. Salah satunya itu adalah Ascaris lumbricoides. Nah, di sini Ascaris ini juga dia mempunyai parasit ya. Jadi Ascaris lumbricoides ini parasit ataupun sangat dirugikan pada usus halus, sedangkan Ascaris megalocephala parasit pada usus halus kuda, dan juga dia Suilae parasit pada usus halus babi. Kemudian kita akan bahas mengenai cacing tambang ya. Cacing tambang ini ciri-ciri yang pertamanya itu adalah parasit pada usus halus manusia. Yang kedua itu adalah tubuhnya berukuran 1-1,5 cm dengan mulut yang mempunyai kait berupa gigi dari kitin yang dapat melekat dan dapat melukai dinding khusus inangnya. Cacing ini menghisap darah inang sehingga inang akan mengalami anemia ataupun kekurangan darah. Penyakit karena
cacing tambang ini dikenal dengan ankylostomiasis. Yang ketiga itu adalah daur hidup cacing tambang berlangsung dalam usus manusia. Kemudian pada ujung posteriornya cacing tambang jantan terdapat bursa kopulasi. Alat ini digunakan untuk menangkap dan memegang cacing betina saat kawin. Cacing betina memiliki vulva ataupun organ kelamin luar yang terdapat di dekat bagian tengah tubuhnya. Kemudian sini juga ada daur hidup dari cacing tambang juga. Kita bisa lihat dari telur dia keluar bersama feses ya. Bersama feses dan menjadi larva. Larvanya itu dia melalui kulit telapak tangan dia masuk ke dalam peredaran darah, masuk ke jantung, masuk ke paru-paru, kemudian ke faring, ke tenggorokan, usus ataupun larva, dan dia menjadi usus ataupun cacing dewasa. Inilah jika kita menginjak dari larva ataupun telur cacing tersebut tadi. Inilah yang akan masuk ke dalam peredaran darah manusia. Kemudian di sini juga saya akan membahas mengenai cacing kremi. Nah, yang pertama sekali cacing kremi ini ciri-cirinya itu adalah parasit pada usus besar manusia. Yang kedua, cacing ini disebut kremi karena ukurannya sangat kecil, sekitar 10-15 mm. Nah, jadi cacing kremi ini tidak menyebabkan penyakit yang berbahaya namun cukup mengganggu. Infeksi cacing kremi tidak memerlukan perantara seperti tadi ya, tidak memerlukan perantara. Telur cacing dapat tertelan bila kita memakan makanan yang terkontaminasi telur cacing ini. Penggulangan daur infeksi cacing kremi secara autoinfeksi itu dilakukan oleh penderita sendiri. Cacing ini bertelur pada anus penderita dan akan menyebabkan rasa gatal. Jika penderita sering menggaruk di bagian anus dan tidak menjaga kebersihan tangan, maka infeksi cacing kremi inilah yang akan terjadi, gitu ya kan? Ini termasuk ke dalam daur hidup cacing kremi ya, yang dimulai dari telur yang dimakan ataupun yang ditelan oleh cacing sampai dia akan menjadi mengganggu perpindahan dari cacing ini. Dia akan menimbulkan sensasi gatal pada sekitar anus penderita. Itulah yang dapat mengganggu ketiduran ya, kenyamanan seseorang itu, penderita itu untuk tidurnya dalam ketidurannya dan menjadi lemah gitu. Ini siklus dari kremi ya. Jadi ini kalau cacing tersebut merasakan gatal, akan menyebabkan gatal, inilah yang dilakukan. Penderita menggaruk dan kemudian itulah yang dihindarkan, dimasukkan ke mulut, dan dari mulut itulah dimasukkan akan menyebabkan beberapa penyakit ya kan. Nah, jadi cacing kremi ini betinanya berukuran 8-13 mm, sedangkan jantannya itu dia 2-5 mm. Cacing dewasa hidup di sekum, usus besar dan usus halus yang berdekatan dengan sekum. Mereka memakan isi usus penderitanya. Perkawinan cacing jantan dan betina memungkinkan terjadi di sekum. Cacing jantan mati setelah kawin dan cacing betina mati setelah bertelur. Nah, cacing betina ini mengandung 11.000 sampai 15.000 butir telur yang akan berimigrasi ke daerah sekitar anal ataupun dubur untuk bertelur. Imigrasi ini berlangsung sekitar 15 sampai 40 hari setelah infeksi. Telur ini mematang dan dalam waktu sekitar 6 jam setelah dikeluarkan pada suhu tubuh. Dalam keadaan lembab, telur dapat hidup sampai 13 hari. Inilah yang daur hidupnya juga ya, daur hidupnya juga yang dia dari cacing juga. Dari cacing, daur hidupnya itu menjadi mikrofilaria. Nah, kemudian di sini saya akan
akan juga membahas mengenai cacing otot ya, cacing otot. Nah, jadi cacing otot ini menyebabkan penyakit trichinosis pada manusia ataupun babi, ya babi ataupun tikus juga termasuk. Nah, jadi parasit masuk ke dalam tubuh manusia melalui daging babi yang dimasak secara kurang matang, dan dalam usus manusia larva berkembang menjadi cacing muda. Cacing muda tersebut bergerak ke otot melalui pembuluh limfa ataupun darah dan selanjutnya menjadi cacing dewasa. Untuk mencegah terinfeksi oleh cacing ini, daging harus dimasak sampai matang untuk mematikan cacing muda. Makanya sangat diperlukan sekali, sangat diperhatikan sekali untuk memasak daging itu harus matang, harus benar-benar matang. Nah, kemudian inilah yang termasuk ke dalam cacingnya. Ini tadi Nema helminthes yang pada cacing Ascaris dalam usus alus manusia, dan kemudian ini Nema helminthes larva migrans ini dari cacing tambang ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Inilah bentuk dari Ascaris lumbricoides. Dia bentuknya licin, tidak terlalu panjang ya, sekitar tadi 15 mm aja, milimeter. Kemudian cacing filaria, inilah bentuk cacing filaria. Cacing filaria ada bintik, sedikit bintik-bintiknya juga. Terus cacing otot, dia juga seperti ini. Dia membentuk bulat-bulatan, membengkok bulat-bulatan. Dan juga dia cacing tambang seperti ini. Kemudian dia kelas Nematopora. Nah, jadi kelas Nematopora ini yang kedua ini itu adalah tubuh dilapisi kutikula, tidak bercincin, tubuh bulat kecil seperti rambut, disebut juga cacing rambut ya. Yang ketiga itu ada larvanya. Larva hidup parasit pada tubuh manusia ataupun arthropoda. Dan setelah dewasa, cacing tersebut hidup bebas di air tawar dan di dalam air laut. Nah, jadi yang juga dia memiliki badan yang sangat memanjang ya, sangat memanjang seperti benang hingga dia sampai 1 meter gitu. 1 meter, sering meringkuk ataupun melipat badannya sendiri, membengkok badannya sendiri. Kemudian dia kurangnya fungsional usus. Juga termasuk ke dalam Pseudoscoelomate. Inilah termasuk ke dalam bentuknya Nectonemata. Gordius sp, ya kan, ini bentuknya, ini warna putih, sedikit putih, dia membengkok ataupun membengkok bulatannya sendiri. Oke, itu dulu video yang bisa saya berikan. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya minta maaf. Saya Angel Tamba dari kelas 10 IPA 6. Sekian dan terima kasih. Bye.